Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam, Pak. Kemarin kan Ibu sudah ada janji nih sama saya. Nah, ada apa sih Bu? Apa ada yang saya bisa bantu? Saya ingin curhat, Pak. Oh, boleh Bu. Nah, perasaan Ibu hari ini seperti apa? Sekarang alhamdulillah tenang, Pak. Tapi ada kegalauan yang saya rasakan. Alhamdulillah hari ini Ibu dalam posisi tenang. Jadi tadi Ibu bilang nih, ada mengungkapkan ada rasa kegalauan. Nah, topik apa yang akan Ibu ceritakan? Nah, begini, Pak. Saya akan melakukan pembelajaran dengan pendekatan berdiferensiasi. Saya ingin mendapat pencerahan dan penguatan agar saya tidak ragu dan galau dalam penerapan pendekatan berdiferensiasi ini. Baik Bu. Oh, Ibu akan melakukan pembelajaran diferensiasi nih. Sebelum ngobrol lebih jauh, apa nih yang Ibu inginkan dari pembelajaran atau percakapan kita hari ini Bu? Saya ingin mendapatkan gambaran, Pak, pada pembelajaran ini dengan menggunakan pendekatan berdiferensiasi, prosesnya di SMP di kelas 8. Oh baik Bu. Oh, Ibu ingin mendapatkan gambaran nih tentang proses pembelajaran diferensiasi di kelas 8 Ibu ya. Seperti itu Bu. Nah, kira-kira nih situasi pembelajaran diferensiasi apa yang ingin Ibu lakukan? Saya pernah melakukan pembelajaran diferensiasi produk, yaitu murid membuat sesuatu. Kali ini saya ingin mencoba diferensiasi proses. Selain itu, saya juga telah melakukan asesmen diagnostik pengelompokan murid dalam 3 gaya belajar: kelompok visual, kelompok auditory, dan kelompok kinestetik, dan menanyakan kepada murid kesukaan dan minat mereka. Oh baik, Ibu telah melakukan pemetaan nih kebutuhan belajar murid Ibu. Salah satunya mengelompokkan gaya belajar mereka. Nah, ada 3 kelompok lagi yang Ibu kelompokkan. Pertama, kelompok visual, auditory, kinestetik. Kelompok mana nih yang menurut Ibu yang paling banyak? Dari ketiga kelompok gaya belajar tersebut hampir sama banyaknya, Pak. Oh baik, ini ada 3 kelompok gaya belajar yang sama banyak nih. Kira-kiranya pilihan apa yang Ibu miliki sebagai rencana agar gaya belajar yang diminta siswa dapat terpenuhi, dan apa yang bisa Ibu lakukan untuk membuat pembelajaran diferensiasi proses itu terwujud Bu? Saya akan membuat proses pembelajaran yang menyenangkan, yang sesuai dengan minat mereka. Dan pilihan yang saya miliki, mungkin saya akan merencanakan proses pembelajaran dengan media seperti audio visual dan LKPD. Seperti kelompok gaya belajar visual, saya akan menyampaikan materi melalui gambar. Untuk kelompok audio, saya akan menampilkan suara, dan kelompok kinestetik, saya akan membuat lembar kerja agar mereka dapat mendemonstrasikan materi yang telah ditentukan. Oke, wow, komitmen apa saja yang Ibu lakukan dari rencana tersebut agar pembelajaran diferensiasi yang dilakukan Ibu dapat lebih maksimal lagi Bu? Saya akan melakukan evaluasi pembelajaran berdiferensiasi yang telah dilaksanakan dan mengajak rekan sejawat, terutama Bapak, untuk memantau saat saya melakukan pembelajaran diferensiasi. Saya juga akan melakukan refleksi kepada murid bagaimana perasaan mereka dan bagaimana pembelajaran yang telah mereka lakukan, sehingga saya akan menerima umpan balik dari rekan sejawat dan murid saya. Oke, baik sekali Bu, luar biasa sekali ini. Dengan evaluasi Ibu, refleksi Ibu, akan menerima umpan balik lagi dari sebagai pembelajaran proses Ibu. Nah, langkah awal apa yang akan direncanakan Ibu untuk persiapan nanti? Langkah awal sebagai persiapan, saya akan membuat terlebih dahulu rencana pembelajaran, menentukan media pembelajaran seperti audiovisual, dan meminta murid untuk membawa alat dan bahan karena nanti adanya praktek oleh murid. Kiranya nih kapan nih akan Ibu lakukan proses pembelajaran diferensiasi tersebut? Insya Allah minggu depan, Pak. Nah, saya harus mempersiapkan dan melakukan perbincangan dulu nih dengan rekan sejawat serta kepala sekolah saya. Oke, luar biasa sekali Ibu. Ibu sudah merencanakan aksi nyata Ibu dengan persiapan dan dukungan dari kepala sekolah serta rekan sejawat, dan mengungkapkan banyak gaya belajar murid Ibu.
serta menentukan solusi terhadap kegalauan tentang pembelajaran diferensiasi proses ibu. Nah, bagaimana perasaan ibu dan apa kesimpulan yang dapat ibu lakukan atau ibu dapatkan dari percakapan santai kita ini, Bu? Alhamdulillah, saya merasa lebih terbuka dan tercerahkan mengenai apa yang harus saya lakukan. Kesimpulannya, saya mendapat gambaran dan keyakinan terkait solusi atau kegalauan yang saya hadapi dengan membuat modul dan memilih media yang bervariasi seperti audiovisual dan praktek agar kebutuhan murid dapat terpenuhi dalam pembelajaran diferensiasi proses. Saya akan melibatkan rekan saya dan sekarang saya lebih semangat dan ingin segera mencoba di kelas. Terima kasih Bapak Dayat, dengan adanya obrolan santai ini rasa galau saya terobati. Oke, sama-sama Bu. Wah, alhamdulillah sekali Ibu sudah menemukan solusi dengan proses dan kompetensi yang Ibu miliki. Tetap semangat ya Bu. Insya Allah kita bisa Bu. Terima kasih Bapak. Nanti kita ngobrol lagi ya. Baik, sama-sama Ibu. Oke, saya akan menanti nih obrolan Ibu selanjutnya. Mohon pamit ya Pak. Ya, mungkin ada nanti kita jadwalkan sedikit tentang pembelajaran Ibu dengan pertemuan selanjutnya ya Bu. Baik Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Gimana perasaannya hari ini? Senang. Kita absen dulu ya. Hari ini Ardin, Hadir. Eka, Fitria, Sakit, Hesti, Istiqomah, Reza, Marlina, Riyadi Saleh, Muhammad Rifki, Rehan, kemana? Nadia Gita Ruliana, Fadli, Rahel, Rizda, Usuk, hadir. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Hari ini kita pelajaran apa? Nah, masih ingat kalau misalnya Ibu sebut PPKN apa? Kemarin di kelas 7 pernah nih. PPKN? Yes. Masih ingat? Iya. Kita coba ya hari ini. PPKN? Oke. Hari ini kita masih membahas tentang materi kemarin ya. Kita membahas di bab 2 tentang apa? Indonesia Sebagai negara itu bentuk dan kedaulatan. kedaulatan negara. Bentuk dan kedaulatan negara terbagi menjadi berapa kemarin? 4. Pertama Raza, Indonesia sebagai Negara kesatuan. Tuh. Yang kedua, Indonesia sebagai negara mandiri. Republik. Yang ketiga, Indonesia sebagai negara hukum. dan yang keempat, Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat. di pasal berapa dan ayat berapa yang menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara kesatuan? Pasal 1 ayat 1 Dan ayat 1 ayat 1. Di pasal berapa dan ayat berapa Indonesia menyatakan Indonesia sebagai negara hukum? Pasal 1 ayat 3. Oke. Indonesia sebagai negara hukum. Pasal berapa? 1 ayat 3. Ayo, Indonesia sebagai negara hukum. Betul. Indonesia sebagai negara hukum ada di pasal 1 ayat 3. Coba lagi, berarti hari ini adalah Indonesia sebagai negara
Indonesia Indonesia sebagai sebagai negara rakyat. Ya, betul lagi. Indonesia sebagai negara berkedaulatan rakyat. Di pasal berapa dan ayat berapa yang menyatakan Indonesia sebagai negara berkedaulatan rakyat? Pasal 1 ayat 2. Pasal 1 Ayat 2. Semuanya paham? Paham. Mari kita coba satu-satu. Aku ingatkan lagi. Pasal 1 ayat 1 tadi menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara republik. Republik atau negara kesatuan. Yang negara kesatuan. Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwasanya Indonesia sebagai negara berkedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat 3 itu menyatakan bahwasanya Indonesia sebagai Negara hukum. Fokus. Ingat? Ingat? Ayo kita box. Kemarin sudah dituliskan lah yang ayat-ayat itu pasalnya juga. Coba Rahel, Indonesia sebagai negara kesatuan itu menyatakan di pasal berapa dan ayat berapa? Pasal 1 ayat 1. Betul. Indonesia sebagai negara hukum. Pasal 1 ayat 2. 3. Ayat 3. Oke, 3. Indonesia sebagai negara berkedaulatan rakyat, Adin. Pasal 1 ayat 2. Betul. Coba lagi, Indonesia sebagai negara hukum, Nadia. Indonesia sebagai negara hukum dinyatakan pada pasal berapa? Pasal 1 ayat 3. 4. Oke, kita coba Fadli. Pasal 1 ayat 4. Indonesia sebagai negara berkedaulatan rakyat. Mbak, Iya, pasal 1 ayat 2. betul. Rizda. Oke, perhatikan baik-baik. Sekali lagi, Indonesia sebagai negara kesatuan. Ya, Rifki. Pasal 1 ayat 1. Betul. Sudah ingat? Sudah. Ingat? Belum? Kita coba lagi semua. Kita coba lagi. Kalau pasal 1 ayat 1 Indonesia sebagai Negara kesatuan. Pasal 1 ayat 2 Negara kedaulatan rakyat. Rakyat. Pasal 1 ayat 3 Negara hukum. Oke, Indonesia sebagai negara Hukum. Ingat? Ingat, Sob? Oke, kita coba lagi. Ini masih ada Usop yang belum, masih ada Istiqomah, masih ada Nadia, masih ada Marlina dan Kristi. Oke, sudah loh tadi. Indonesia sudah. Salah. Oke, kita coba lagi. Indonesia sebagai negara berkedaulatan rakyat. Oke, Hesti. Pasal 1 ayat 2. Betul. Indonesia sebagai negara hukum. Pasal 1 ayat 3. Betul. Indonesia sebagai negara kesatuan. Pasal Pasal 1 ayat 1. Betul. Ada berapa orang lagi yang belum? 1, 2, 3. 3. Oke. Fokus ketiga nih. Siap-siap. Fadli. Indonesia sebagai negara hukum. Siapa Nadia? Betul. Indonesia sebagai negara. Kalian berdua, Indonesia sebagai negara kesatuan. Pasal 1 ayat 3. Siap, satu lagi terakhir, Indonesia sebagai negara berkedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat 2. Betul. Tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi kita ingatkan sekali lagi karena bentuk dan kedaulatan negara itu terbagi menjadi 4, tapi untuk pasal 1 ayat 1 itu adalah menjelaskan tentang Indonesia sebagai Negara kesatuan. negara kesatuan.
Kesatuan dan atau republik. Dua. Pasal 1 ayat Dua. 2. Boleh. Indonesia sebagai negara Kedaulatan rakyat. Betul. Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat. Dan yang nomor 1 ayat 3 itu Indonesia Sebagai negara hukum. negara hukum. Kemarin kita sudah membahas tentang Indonesia sebagai negara kesatuan dan republik, Indonesia sebagai negara hukum. Hari ini kita akan membahas tentang Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat. Ya. Ada di halaman 35. Kita literasi dulu untuk tujuan pembelajaran hari ini. Kalian nanti akan mampu menunjukkan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia di lingkungan sekolah dan peserta didik mampu mempraktikkan kedaulatan pada organisasi di sekolah. Tahu organisasi di sekolah kita apa? Maksudnya berarti Kebersihan. organisasi. OSIS. Apa kepanjangan OSIS? Organisasi siswa Organisasi siswa intrasekolah. Ya, betul. OSIS. Di buku bahasa Indonesia ada. Oke, silakan literasi dulu di bagian Indonesia sebagai negara. Di halaman 36. Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat. Ada gambarnya tuh. Wih, tentang pemilihan nih KPU. Pemilihan Bukunya begini. enggak tahu sebenarnya tulisannya. Kalau kotaknya ada 4, biasanya ini pemilihan presiden dengan partai. Sebenarnya di halaman 40 itu ada siswa aktif bersama kelompokmu buatlah poster publikasi yang berisi ajakan untuk menyalurkan aspirasi pada pemilihan raya ketua dan wakil ketua OSIS. Kemudian kampanyekan kepada siswa-siswi di sekolah kalian. Masih ini sebelum kita melihat OSIS. Iya. Tapi karena kita sudah pelantikan, kita ganti menjadi kalian harus membuat poster publikasi yang berisi ajakan untuk selalu menjaga dan mentaati apapun yang sudah diamanatkan untuk kalian. Di sini siapa yang jadi pengurus OSIS angkat tangan? Semuanya. Semua kelas 8 pengurus OSIS. Terus kan? Oke, semua di situ dilatih juga. Ayo. Ya. Pengurus
gimana? Kayak di meeting. Oh, bagian kamera. Oke, nah sudah tahu semuanya, berarti nanti kita bikin poster. Silakan dibaca dulu, Ibu minta 5 menit. Literasi. Sambil Ibu mengisi jurnal. Hari ini tanggal 15. 15. Kelompoknya nanti kita acak 12 3 kali 4 kita pakai hitung ya. Jangan aja 1 2 3 4 1 2 3 4 keamanan sekolah. Ini kakak lain-lain. Bentuk keamanan di sekolah siapa sih? Bentuk keamanan poster. Boleh poster. HP-nya, Bu. Itu aja aja tuh yang dibikin. Video apa deh? Bukan kamu. Anak gue gitu sekolah toh. Banyak bulan Oktober nih kan ya tuh poster keamanan sekolah. Jangan lupa tulis nama dengan nama kelompok. Tulis nama dan tulis kelompok. Sudah dapat? Dapat? Nah, pengintu yang pada baju sekolah Eja.
Ibu juga sini. Apa semua budaya ini, Mak? Oke, anak SMP-nya ada yang berkerudung. Aku hanya di video itu. SMP. Animasi anak. Kebila. Kamu lain bapak. Ya, itu SMA. Pak Rifki membujak Pak. Kawanan dengan SMA. Oke, caranya mana sini sama? Oke, mantap. Nah, jangan lihat suaranya Kak Ai kayak gini. Nih, biar aja sama aja di situ. Kita taruh sini, kita ambil blok, setelah itu kita pakai ini. Nah, waktunya tinggal 9 menit lagi. Waktunya tinggal jam 8.41. Setelah selesai boleh di-screenshot langsung kirim ke ibu ya. Boy mana ulun? Tapi kalau di SS Mau masuk? Ya kayak gitu deh.
Allah. Bikinnya sama. Sudah? Mari kita duduk kembali di kelompoknya masing-masing. Ini sama. Kita hari ini kita belajar juga dari ini. Bagaimana belajar kita hari ini? Menyenangkan. Silakan kalian tulis di dalam buku kalian emotnya menyenangkan seperti apa? Nah, waktunya habis. Terima kasih. Sampai di sini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke posisinya masing-masing. Ya, baik. Terima kasih Pak Dayat. Kita kembali lagi ke sesi yang terakhir, yaitu mengenai dialog pasca observasi pembelajaran. Dan terima kasih kepada Bu Nurul kemarin yang sudah bersedia menyediakan waktu dan kesempatannya untuk diobservasi oleh Pak Dayat. Ya, bagaimana perasaannya, Bu Nurul? Perasaannya campur aduk. Campur aduk. Campur aduk itu entah gado-gado kah, entah apa? Yang pertama kali itu gugup dulu. Gugup, kenapa? Kan masih pertama kan dari awalnya belum terbiasa untuk diwawancara. Oh, belum terbiasa untuk diwawancara. Makanya kita sekarang membiasakan untuk dilatih gitu ya, supaya Setelah nanti ke itu depan. di tengah perjalanan wawancara sudah mulai terbuka Oke. dan mau terbiasa dan Iya. akhirnya ada banyak solusi yang sudah diberikan oleh Siap, Anda. siap. Oke, baik. Terima kasih pada sesi kali ini. Saya selaku pengajar praktik dari Pak Hidayatul Miraj akan membersamai Pak Dayat dan Bu Nurul dalam percakapan pasca observasi yang nanti akan direkam dan nanti akan diupload langsung untuk aksi nyata 2.3 ya. Baik, dalam kegiatan ini nanti saya berharap bahwa nanti ketika pelaksanaan coachingnya bisa berlangsung dalam suasana santai. Anggap saja saya nggak ada gitu, saya hanya ya orang ketiga yang tidak dianggap gitu kan apa. Tapi saya mohon izin, saya informasikan bahwa kegiatan ini nanti akan saya ambil nilainya untuk saya input di LMS gitu ya, mengenai keterampilan coaching. Jadi bagaimana Bapak mempraktikkan kembali keterampilan coaching. Kalau kemarin kan beliau ini sudah berpraktik dengan rekan sejawat sama CGP, kemudian berkelompok juga sudah, dan sekarang ini mempraktikkannya lagi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah, yang belum menjadi guru penggerak itu. Gimana sih caranya gitu ya. Jadi silahkan gunakan kesempatan dengan momen yang ibaratnya tidak perlu khawatir kalau ada saya di sini tuh saya tidak akan mempengaruhi Bapak Ibu. Saya cuma cukup diam dan mengamati, selebihnya Bapak bisa memandu jalannya percakapan pasca observasi ini. Baik, silakan saya berikan kesempatannya. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Kemarin nih sudah saya amati nih kemarin dari pra observasi sampai observasi. Nah, kemarin pada saat Bu Nurul observasi, nah pembelajaran apa sih yang sudah Ibu Nurul terapkan atau Ibu
berdiferensiasi. Oke, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di antara pembelajaran berdiferensiasi itu apa metode-metode apa sih atau cara-cara apa yang Ibu Nurul terapkan untuk supaya anak-anak bisa menerima atau ya menerima apa yang ditujukan Ibu Nurul lah dari materi pembelajaran Ibu Nurul. Kemarin itu ada 3 Pak. Ya. Yang pertama itu metodenya karena anak-anak itu menyukai gambar, jadi saya bikinlah sebuah metode yang berfokus kepada media gambar. Yang kedua adalah media suara atau rekaman, jadi anak-anak itu mendengarkan. Dan yang ketiga adalah media video, jadi mereka saya tampilkan video dan di situ mereka menyimak dan disitulah nanti asesmen dikerjakan. Oke, Ibu Nurul sudah menerapkan nih ada 3 media, ada gambar, suara dan video. Nah, di antara ketiga media itu menurut Bu Nurul yang mana sih yang dominan atau yang membuat anak-anak lebih berpusat untuk menyenangi di antara ketiga media dari gambar, suara atau video tadi? Karena itu ada 3 kelompok kemarin Pak, dan semuanya itu mungkin ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Contohnya aja kan Pak, gambar. Kalau media gambar dalam satu kelompok itu karena mereka suka gambar, berarti teman-teman yang lain tidak menyukainya. Nah, berarti kan cuma ada satu kelompok itu aja yang bisa. Sedangkan yang lain nggak ngerti, nggak paham apa nih gambar ini diapakan, dijodohkan, dicocokkan gitu. Yang kedua rekaman. Rekaman bisa di kelompok ini, tapi mereka ingin menyimak juga Pak videonya seperti apa. Kalau misalnya cuma rekaman, dia cuma mendengar, sedangkan melihat apa sih yang ingin kita jelaskan nanti bingung. Sedangkan video tanpa suara itu hampa Pak. Jadi semuanya itu sebenarnya ya kembali lagi ke anak-anaknya tadi menyukainya kemana. Kalau saya tadi karena sudah mencocokkan anak-anaknya, oh kelompok ini suka gambar, berarti dia fokusnya ke gambar. Oh anak-anak ini sukanya rekaman, berarti mereka fokusnya di IQ-nya di rekaman. Oh anak-anak ini video, berarti mereka senang melihat sesuatu, setelah itu menalar. Nah jadi itu Pak, jadi semuanya ada plus minusnya. Oke, tapi sudah sesuai dengan minat mereka Iya, yang menurut betul. gambar-gambar, suara-suara, video. Nah, ini sudah hasil dari Bu Nurul yang menerapkan media gambar video itu bagaimana hasilnya untuk Bu Nurul? Apa ada capaian-capaiannya? Oke. Mungkin kalau untuk saya sendiri lebih kepada satu hari sebelum kita memulai pembelajaran lebih aktif lagi lah Pak. Kalau misalnya seperti biasa kan langsung satu asesmen untuk semua kelas. Sudah. Kalau sekarang oh iya kelompok ini harus gambar, berarti medianya ulun siapkan dulu hari sebelumnya. Oh iya rekaman, berarti ulun harus siapkan dulu rekaman yang sesuai dengan TP pembelajaran saya. Oh iya video, berarti ulun harus menyiapkan video yang sesuai dengan TP. Itu sih lebih kepada diri ulun lagi untuk meningkatkan pembelajaran. Dari rancangan Ibu Nurul tuh apa sih yang sering Ibu Nurul lakukan sebelum Ibu Nurul melakukan pembelajaran tuh rancangan-rancangannya Ibu Nurul tuh sudah bagaimana Ibu Nurul laksanakan atau Ibu Nurul programnya? Iya. Yang pertama itu yang pastinya menyiapkan kota karena kan video loh Pak. Ya. Tapi kalau misalnya di saat hari hanya mungkin ada terkendala apa-apa, makanya ulun siapkan dulu untuk mendownload. Kalau gambar itu sudah disiapkan dulu dari Canva biasanya, lalu langsung di print. Bagaimana menurut Bu Nurul nih rancangan Bu Nurul supaya tersusun rapi sesuai dengan Bu Nurul inginkan tuh bagaimana Bu Nurul menyusunnya atau Yes. membuat rancangannya? Sesuai dengan di modul tadi Pak. Oke. Nah kan modulnya itu saya bikin sebelum saya masuk ke kelas. Berarti kan malamnya itu saya sudah mempersiapkan, oh iya kegiatan awalnya seperti ini, kegiatan intinya seperti ini. Asesmennya nanti kita bagi kelompok 1 dengan gambar, kelompok 2 dengan rekaman, kelompok 3 dengan video. Ya tadi harus kitanya lagi Pak yang banyak Jadi pengalaman saya ini Bu Nurul sudah rancangannya sudah dari modul. Iya, Jadi betul. dari modul Bu Nurul sudah merancangkan oh pembelajaran ini ketemunya ini di bagian ini. Oke, dari rancangan modul. Setelah Bu Nurul nih kan sudah melaksanakan nih, sudah menerapkan pada peserta didik. Hasil capaian dari peserta didik tuh responnya atau kemampuannya ibarat kata tuh
tadi sudah sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan apa yang mereka mau, soalnya Pak, gambar tadi apa yang mereka mau, rekaman tadi apa yang mereka mau, video juga. Dan setiap kelompok itu saya minimalkan, misalnya kalau misalnya dalam satu kelas ada 20 orang, dibagi 3 itu terlalu over. Jadi saya bikin lagi, misalnya dalam satu kelompok itu paling kadang 3 atau 4 orang, supaya jangan over, karena mereka banyak yang tidak bekerja kalau misalnya banyak dalam satu kelompok. Nah, jadi misalnya gambar itu saya bagi 2 kelompok gambar, karena nanti rekaman saya bagi 2 kelompok rekaman, dan video saya bagi 2 kelompok video, seperti itu. Dan saya lihat lagi, mungkin kita kan kadang-kadang pas semuanya itu harus di atas, pasti ada aja mungkin dari IQ anak-anaknya sendiri yang kita itu sudah berusaha Pak, tapi ada beberapa yang mungkin aku nih sebenarnya di mana sih bakatku, tapi kita sudah berusaha. Dan ada namanya nanti teman sejawat atau tutor sebaya. Nah di situ nanti dari kelompok itu mereka menjelaskan lagi ke temannya, kamu kurang pahamnya gimana, oh iya di bagian gambar ini loh caranya. Makanya itulah tugas kelompok. Jadi saya cuma memperhatikan mereka. Misalnya di kelompok menggambar, oh di kelompok menggambar bagian mananya yang kurang, oh kamu bisa nggak A? Oh bisa Bu. Yang C bisa nggak? Kurang mengerti Bu. Oke, yang A tolong jelaskan kepada yang C. Seperti itu Pak. Berarti menurut satu kelompok, tapi di antar kelompok itu menurut pemahaman saya ada yang lebih dominan lah. Iya. Ibaratnya kan misal kelompok satu gambar, di kelompok satu gambar ada yang lebih menguasai di gambar, Iya. kayak gitu menurut kelompok 2 video, di situ yang dominan lebih menguasai video mungkin itu. Dan yang lain Oke, dan yang lain. Oke. Nah kan dari itu supaya kan Ibu Nurul sudah merancang nih, ketika memaksimalkannya bagaimana menurut Ibu Nurul supaya lebih maksimal lagi, supaya kan mungkin kan di semuanya itu kan oleh ada per fase atau kelompok-kelompoknya, supaya antara kelompok 1, 2, 3 itu supaya lebih menurut Ibu Nurul memaksimalkan mereka supaya memahami antara ketiga cara. Ibaratkan Bu Nurul ini kan berdiferensiasi, memaksimalkan Bu Nurul dari ketiga cara itu supaya dalam suatu, bukan kelompok lagi, tapi dalam suatu kelas itu dapat menerimanya itu bagaimana Bu Nurul supaya maksimal. Walaupun kan kata Bu Nurul tadi ada sudah yang suara, gambar, segala video kan ada, supaya Bu Nurul nih gimana nih pembelajaran Bu Nurul supaya maksimal, supaya menyeluruh bisa walaupun semaksimal mereka lah menanggapi. Dari misalnya kan kelas kita aja Pak lah, Ya. misalnya ada 18 orang itu kan sudah dibagi. Memaksimalkannya bagaimana itu kembali lagi ke diri si anak muridnya masing-masing, mau kadeknya tuh berusaha di situ Pak. Satu. Terus yang kedua itu setiap kali kita masukkan itu sudah diawali dengan yang pertanyaan pertama itu adalah pemantik. Dari situ kan mereka sudah mulai, oh iya pelajarannya ini loh di awal, aku harus siap-siap loh ini di awal. Setelah itu kan mereka sudah punya bayangan loh Pak, oh berarti pelajarannya ini. Sedangkan itu setelah itu baru dibagi kelompok, ini kelompok kesukaan aku loh menggambar, harusnya aku bisa. Nah jadi disitulah nanti saya akan memaksimalkannya Pak. Dan teman-temannya pun tidak hanya, oh ini yang bisa dengan yang bisa semuanya, tidak. Jadi disitulah tadi cara memaksimalkannya, karena dalam satu kelas itu kan kita harus bisa menguasai kelas Pak. Nah jadi misalnya 5 menit saya ambil melihat di bagian kelompok menggambar, 5 menit kemudian saya lari lagi ke bagian rekaman, 5 menit lagi saya lari lagi ke bagian video. Disitulah saya akan menguasai kelas, dan saya akan melihat bagaimana anak murid yang mungkin lebih kurang memahami itu, saya suruh untuk tutor sebaya kepada temannya tadi. Di situ saya memaksimalkan. Jadi ada teman untuk membantu saya untuk menjelaskan. Oke, memaksimalkan ada teman Ya. tutor sebaya antara kelompok masing-masing. Oke. Nah sudah Ibu Nurul kan itu untuk kedepannya nih, nah bagaimana menurut Bu Nurul kalau kedepannya lagi, supaya kan ini sudah Ibu Nurul bagi kelompok, kan kelompok itu berarti bukan itu aja kan, nanti pasti berkolaborasi, berubah lagi supaya Roma kan Ibu Nurul. Nah kedepannya perencanaan pembelajaran Bu Nurul nih bagaimana lagi rencana kedepannya supaya mereka tuh dapat berkolaborasi lagi walaupun tidak kelompok asal. Iya. Nah,
saya akan mencoba lagi karena itu tadi kembali lagi ke kesukaan mereka. Nah, ini tantangan lagi bagi diri saya, bagaimana kita rombak lagi yang suka menggambar tadi dengan mencoba suka dengan rekaman. Yang suka rekaman tadi bagaimana mereka menyukai video, yang video tadi bagaimana mereka menyikapinya dengan menyukai gambar. Dari situ kita putar lagi, Pak. Oh iya, aku kan fokusnya sukanya cuma di gambar, bagaimana kalau misalnya aku ke rekaman, bisa tidak? Itu tantangan bagi diri saya sendiri dan juga bagi anak-anak nanti. Dan saya inginnya kedepannya anak-anak itu tidak hanya cuma satu metode aja dia bisa. Kan itu tantangan menurut nih supaya mereka bisa antara gambar dengan video segala. Nah, cara Bu Nurul memberikan supaya mereka lebih bertujuan sesuai dengan harapan Bu Nurul, masanya mereka ingin berpusat pada pelajaran Bu Nurul. Misalnya kayak gini, gambar, fokusnya ke gambar, tapi gambar bisakah fokus ke video? Bagaimana cara Bu Nurul supaya mereka suka begitu? Nah, di situ kembali lagi diri saya tadi dengan anak-anaknya. Oke, di awal, apakah kalian, kan biasanya ditanyakan lagi loh, Pak, selain gambar, kalian lebih sukanya apa? Kegemarannya selain itu masa gambar itu? Oh, ada, kami sering memicik atau menggunakan handphone. Nah, di handphone itu adanya apa? Oh, ternyata ada rekaman di sana, ada video di sana. Itu mereka tidak suka lah. Lalu mereka berpikir, oh, selama ini kan WA kami perlu ada suara. Oh iya, selama ini kan kami YouTube ada video. Kenapa kami tidak suka? Nah, dari situ satu. Terus yang kedua, harus dari diri anaknya sendiri mau mencoba hal baru atau tantangan yang baru, sama juga dengan diri ulun. Oke. Kalau harus coba tantangan baru. Iya. Nah, menurut Bu Nurul nih, cara Bu Nurul untuk menumbuhkan minat mereka itu bagaimana? Cara Bu Nurul supaya mereka suka. Yang pertama, dia harus suka dulu dengan pelajaran. Suka dengan pelajaran. Oke. Harus suka dulu dengan pembelajarannya Suka biar pelajaran. kita excitednya seperti apa. Kalau misalnya pembelajarannya mereka kurang, No respon. nah dia no respon biasanya kurang juga, Pak. Di situ satu, biasanya tuh saya suka dari awal kita disuruh ice breaking dulu. Dua, kita suruh nyanyi dulu, tapi nyanyinya yang berfokus kepada pembelajarannya, Pak. Biasanya kan tentang norma dan hak dan kewajiban. Saya bikinlah satu buah lagu yang berhubungan dengan norma dan kewajiban. Oh, ternyata PPKN itu kada susah. Oh, ternyata PPKN itu di dalam otak mereka cuman bernyanyi. Oh, ternyata di PPKN itu kami senang loh. Nah, dari situ mereka mau mencoba. Tapi ini kalau mereka suka, Bu Nurul menggunakan berbagai macam cara tadi ya, breaking supaya nyanyi. Oke. Nah, kedepannya Bu Nurul kan sudah nih menerapkan ini, hasilnya sudah ini. Kedepannya nanti apa yang perlu sih yang Ibu Nurul kurang dari Bu Nurul untuk ini kurang untuk anak karena anak tidak merespon, dan apa yang Bu Nurul tingkatkan lagi Bu Nurul supaya anak-anak lebih maksimal mungkin lagi ke depannya. Bagaimana? Untuk Yang dikurangan dulu. kekurangan Ya. diri ulun sendiri. Kekurangan diri sih, kekurangan supaya materi Bu Nurul Oh, supaya ya. anak-anak lebih cepat merespon. Oke, kekurangannya yang pertama mungkin setiap kali awal pembelajaran itu kan tadi Pak, Ya. 5-10 menit waktu kita untuk ice breaking. Kadang kelewatan, Pak. Oke. Karena keseringan lagi Bu. Nah, itu. Terus nanti intinya harusnya kan 60 menit, inti timbul jadi 50 menit atau sekitar 45 menit. Itu kekurangan dulu. Terbawa suasana. Gitu. Terus yang Perlu tingkatkan Bu Nurul nih. yang saya perlu tingkatkan tadi, Pembelajaran. harus lebih banyak lagi metode-metode baru yang saya dapatkan mungkin dari sosial media saya sendiri dan dari guru-guru yang sudah ada video-video sebelumnya. Biasanya saya ambil dari Instagram atau TikTok. Harus lebih banyak lagi metodenya. Jadi di sini yang saya amati Bu Nurul kekurangannya waktu molor tidak limited edition. Iya. Yang perlu ditingkatkan lagi materi pembelajaran atau cara-cara mungkin Bu Nurul lihat dari teman guru-guru yang lain atau rekan-rekan sejawat yang lain supaya memaksimalkan pembelajaran supaya tercapai apa yang dibutuhkan Bu Nurul. Oke, baik. Kelihatannya Bu nih responnya sangat
responsif Sip. ya. Iya. yang Jadi saya sebenarnya nih tukang amati ini kan, oh gitu kan udah. sebenarnya yang mau ditanyakan sudah dijawabnya dulu Bu. Jadi Iya. kan mungkin mindfulness kesadaran dirinya lebih kuat daripada yang berarti ngomong dia itu. memang Ah. memiliki kesadaran Ah. yang sudah diri. Berarti tinggal menggerakkan orang lagi. Makanya dulu kalau pas 5 tahun nanti mendampingi kalau semoga ada berpenggerak. Kurikulumnya berubah. Cara berubah atau tidak, yang penting kita dapat ilmunya. Iya. Bagus banget ilmunya gitu kan. Kalau Pak Dayat nanti sudah jadi GP, maka tingkatkan lagi stepnya jadi PP. Nanti setelah jadi PP ikut lagi tes fasil sampai nanti setelah fasil tes lagi sampai jadi instruktur. Karena menarik ketika kita bergabung ke jajaran Kemdikbud ini banyak pengalaman berharga, pembelajaran juga yang menurut saya itu sebuah kesempatan berharga yang diberikan kepada kita untuk kita terjun di situ. Dan jangan sampai lewatkan kesempatan itu aja. Yang kedua masih ada yang mau disampaikan? Semua pertanyaan satu dijawab banyak, jadi Tercover ya? cover semua Bu. Dari Oke. rangkumannya dari Bu Nurul, metode koreksinya dari gambar sampai video audio, sampai mengetahui anak yang suka yang mana dengan yang tidak, dari kelompokan yang suka audio video, dan nanti rencananya Bu Nurul mau berkolaborasi juga yang suka video gabung dengan audio, semuanya ada itu cara-caranya menyukai pelajaran sudah dijelaskan Bu Nurul, dari ice breaking, dari nyanyi-nyanyi supaya anak-anak bahwa pelajaran kata Bu Nurul PKN itu tidak membosankan. Iya, Oke. Kekurangannya sih pertama itu Manajemen saja. waktu ya, yang biasa Bisa itu pas keteteran semua guru itu pasti yang namanya waktu selalu kurang. apalagi anak lagi Bu Iya. Nah, oke. Dan motivasi menurut kedepannya ingin menambah banyak konten kira-kira yang baru lagi dengan mungkin berkolaborasi dengan guru atau mencari kiat-kiat baru lagi supaya pembelajaran Bu Nurul lebih maksimal lagi. Iya, Itu yang bisa. dari rangkuman saya dapatkan. Luar biasa sekali ya. Oke, Nah. sudah selesai Pak? Sudah. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Dayat selaku coach dan Bu Nurul juga selaku coaching. Beruntung Pak kalau ketemu coaching yang seperti Iya, ini. ini. Iya. Hampir semua mau Iya, A, jadi sudah artinya jawab kita A. tuh Hah? kayak menemukan teman yang sefrekuensi. Ah. Dia nggak perlu kita harus kamu gini kan, tapi dia akan mengalir dengan sendirinya. Dan itu adalah salah satu memang keterampilan coaching, itu adalah bagaimana kita membentuk sebuah suasana yang nyaman. Bahwa tadi kan kata ibunya gugup. Sekarang saya tanya lagi, gimana Bu perasaannya setelah di coaching oleh Pak Dayat? Kayaknya semua curhatan yang udah ulut pendam itu terkeluar ini kok Iya, masalahnya jadi di kelas. Masih gugup? Ada. Nah, itu kan itu Iya. artinya berarti Lega. Pak Dayat mampu menciptakan sebuah suasana yang ibaratnya membuat orang itu nyaman untuk ngobrol. Karena ketika orang itu gugup, itu saya yakin pasti isi kepalanya itu pasti Iya. blank. Oke. Tadi Ya. terkeluar semuanya ini loh Pak yang di Ya, ini tapi nih, ya itulah makanya coaching itu adalah keterampilan bagaimana kita berkomunikasi dan ibaratnya suatu saat insya Allah pasti pian akan ada di posisi ulun. Amin. Nah, jadi Pada ya. iya, posisi Pak Dayat akan digantikan oleh Bu Nurul dan ini nanti siapa gini kan? Iya. Insya Allah mudah-mudahan seperti itu. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nurul sudah berkolaborasi dengan Pak Dayat membantu dalam proses pendidikan sini. Insya Allah tidak ada yang sia-sia walaupun ibaratnya sekarang masih sebagai cameo atau pemeran figuran gitu ya, Tapi tapi biasanya pemeran figuran ini ada juga penghargaannya. Iya, Penghargaan itu kan. sebagai pemeran figuran. iya biasanya ada Piala Citra piala Award. Citra Award gitu kan. Nah, oke. Ada, Jadi mudah-mudahan nanti saya berharap gini bahwa potensi-potensi yang seperti ini yang memang bisa menggantikan bahwa nanti ya itu tadi Pak Dayat nanti akan menggantikan saya, jadi ibu yang akan menggantikan Pak Dayat itu juga orang lain. Mungkin saya akan mudah-mudahan ada jalannya saya akan naik jadi fasil gitu kan, apalagi saya ada pengalaman berharga, mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan ibaratnya tidak ada salahnya ketika kita bermimpi. Nah, tidak ada salahnya ketika bermimpi dan tidak ada salahnya kita menautkan mimpi kita itu seperti visi. Tidak ada salahnya kita akan berupaya bagaimana caranya supaya bisa mencapai itu. Baik, terima kasih kepada Ibu Nurul atas sesi berbagi kita ya, luar biasa. Saya juga mulai mengenai sampai minta batuk. Apa jangan Bu? Kan beneran. Mana untuk uang jawabannya? Gampang beneran sudah dijawab. Ya, karena itulah dia, karena ketika memang kita melakukan pada yang sudah sudah, jadi ibaratnya kita tuh nggak tahu pasti, oh ini nanti kalau ditanya ini saya pun menjawab ini, dia akan otomatis
Jadi, sudah prakteknya tuh dia boleh. betul. Jadi ibaratnya sebenarnya ya itulah dia hanya ibaratnya itu pun juga tidak akan keluar kalau suasananya misalnya pada itu beneran orang nggak mungkin kan dia harus dalam suasana yang ibaratnya mencair, dalam suasana mengajak kita juga ingin tahu menggali lebih jauh gitu. Oke, baik, luar biasa sekali percakapannya. Saya juga terbawa keadaan sampai tadi mau menahan batuk sampai mohon maaf tidak putus gitu kan ya, tidak bisa saya tahan lagi gitu. Nah, tapi sejauh ini saya juga sampai menikmati jawaban Bu Nurul kayak di dongeng. Nah, kayak di dongeng Ya gitu. nonton kalau beneran jawab nonton. Iya, jadi enaknya tuh saya tuh jadi ini gitu kan, makanya saya santai, tidak terlalu terinikan juga. Luar biasa sekali Bu Nur, semoga suatu saat nanti bisa menjadi seorang calon guru penggerak muda, pada ya juga bisa menjadi seorang penggerak fisik. Amin. Amin. Tidak ada yang salah gitu kan, tidak ada yang salah. Bahwa siapa tahu pian juga bisa nanti suatu saat tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi 1 menit ke depan, kita tidak akan tahu, apalagi yang berpuluh tahun gitu. Baik, luar biasa sekali. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa pian langsung nanti digabungkan nanti dengan kegiatan dengan itu, terus nanti untuk pian segera upload untuk tugas aksi nyata 2.3. Oke, baik. Dengan demikian saya Ibu Nurul mohon izin lagi bawa berduaan lagi sama Pak Ano karena sesi sudah selesai. Jadi saya mau menutup aja bagian akhir pendampingan. Saya pikir saya tidak perlu memberikan umpan balik yang terlalu ini karena sudah luar biasa sekali percakapan hari ini. Jadi ibaratnya dari rasanya dapat. Dan kuncinya sudah. Iya, yang pertama tuh rasa. Nah, kalau ibaratnya kalau tanpa rasa apalah daya gitu ya. Itu jadi dari rasanya tadi melihat oh ya berarti oke. Jadi karena yang kadang-kadang orang keterampilan coaching itu yang lupa itu adalah rasa ini. Receive, acceptance ya, kemudian bagaimana cara kita menggali supaya orang itu nyaman ketika pengen bercerita. Oke, baik. Bu Nurul, terima kasih ya. Silahkan ini boleh dihentikan rekamannya karena